demonstrasi terkait untuk pemeriksaan fisik dada paru ya. Di mana pemeriksaan dada paru ini juga serangkaian dalam melakukan pemeriksaan fisik secara sistematis dari head to toe. Nah, pemeriksaan fisik ini juga selain dalam rangka untuk memperoleh data dasar, juga nanti dilanjutkan atau dilakukan pada saat pemeriksaan fisik terkait dengan sistemik ya. Sistem di mana pasien setelah teridentifikasi adanya gangguan di sistem pernapasan, maka akan dilanjutkan pemeriksaan fisik terkait dengan fungsi respirasi. Nah, untuk teknik yang digunakan dalam pemeriksaan fisik dada ini, semua teknik digunakan yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lakukan semua teknik itu untuk pemeriksaan fisik. Selamat pagi kepada Mas Agus dan sebagai probandis ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar atau akan melakukan demonstrasi terkait untuk pemeriksaan fisik dada paru. Di mana pemeriksaan fisik dada paru ini merupakan sebagian dari pemeriksaan fisik yang dilakukan secara sistemik. Namun pada kesempatan ini karena pemeriksaan sistemik itu tadi kan mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, pada kesempatan ini kita hanya pemeriksaan fisik dada paru ya. Pada saat pemeriksaan fisik dada paru, sebelumnya kita dekat kepada pasien. Selamat pagi Mas Agus. Pagi. Ya. Pada kesempatan ini sesuai tadi dari operan, Mas Agus baru masuk tadi pagi ya. Ya. Untuk itu tadi dengan keluhan apa ya? Sesak. Oh, sesek ya. Nanti untuk mengkaji lebih lanjut dan dalam rangka untuk mengidentifikasi permasalahan apa yang menyebabkan seseknya tadi, nanti akan kita lakukan pemeriksaan ya, terutama pemeriksaan dada dan parunya. Oke, sebelumnya saya tangan terlebih dahulu ya. Ya, oke. Setelah itu bagaimana? Posisinya seperti ini enak atau mau duduk? Tiduran aja, Bu. Oke, tiduran aja. Pada saat pasien posisi tiduran, pertama kali yang akan kita periksa pada saat pemeriksaan fisik dada paru, mulai dari pola pernafasan dulu ya. Sekilas pasien dari pola pernafasan. Pernafasannya apakah menggunakan mulut atau menggunakan hidung? Oke, dari pemeriksaan didapatkan Mas Agus ini pernafasannya menggunakan hidung. Tampak mulutnya, tampak tidak membuka, menutup, tapi hidungnya. Oke, silahkan ditutup lagi Mas. Boleh Mas tanya. Oh ya, tadi kan ada keluhan sesek ya. Seseknya bila mana? Pas dilakukan untuk apa atau untuk melakukan apa? Kalau naik tangga, Oh, naik tangga. Berapa anak tangga? udah 5. Oke. Setelah itu berhenti. Seseknya masih atau turun lagi atau duduk atau digunakan untuk apa? Kalau duduk juga kadang kalau lama-lama sesak. Oh iya, ya nanti akan kita periksa ya. Lanjut. Oke. Setelah dari pemeriksaan pernafasannya menggunakan untuk hidung, kita perhatikan warna, kemungkinan apakah ada warna cyanosis baik di dada maupun di wajah ya. Nah, kemudian juga kita bisa lihat daerah sekitar kuku, karena kalau ngomong dada itu terkait juga dengan kuku ya, dan ujung-ujung. Kemudian selain dengan pola pernafasan, nanti kita hitung respirasi rate-nya. Tapi sebelumnya kita hitung nadinya dulu ya, seperti itu. Pada saat hitung nadi, sebentar ya Mas, saya hitung nadinya. Nah, ini dilakukan bisa setengah menit atau bisa 1 menit tergantung. Kalau nadinya teratur bisa kita hitung dalam waktu 1/4 menit atau 15 detik, nanti dikalikan 4 atau 30 detik, nanti dikalikan 2. Tapi kalau tidak teratur dihitung dalam waktu 1 menit. Nah, pada saat kita menghitung nadi dilanjutkan hitung respirasi ya. Nah, pada saat hitung respirasi ini tolong pasien jangan sampai tahu. Karena nanti kalau pasien tahu, pasien akan
merasa keki akhirnya mempengaruhi pernafasan. Ya, kita lanjutkan pemeriksaan respirasi rate-nya. Nah, dilihat dari gerakan turun naiknya. Nah, ya, ini juga sama, kita amati dalam waktu 1 menit atau 60 detik. Alhamdulillah Mas Agus, untuk nadinya ya ini ada sedikit peningkatan tapi masih dalam batas normal, yaitu sekitar 96 kali per menit. Untuk pernafasannya juga ini masih 24. Tapi nanti kita lihat data yang lain ya. Ini masih bisa dikatakan normal atau tidak, nanti kita kaji lebih lanjut apakah ada data-data yang lain. Gitu ya. Oke. Setelah ini langsung kita lanjutkan. Kemudian setelah diinspeksi tentang tadi pola pernafasan dan respirasi rate-nya, kemudian kita lihat kalau misalnya duduk sakit nggak? Sesek nggak? Enggak. Monggo, yuk duduk. Nah, kita bantu. Kita amati terkait dengan bentuk daripada trachea. Posisi tracheanya tegak lurus nggak dengan dada? Permisi, bisa nggak dibuka bajunya? Boleh? Nah. Kedinginan enggak? Kalau kedinginan AC-nya dingin. Ya. Makasih. Kita lihat mulai dari trachea agak mendengar. Nah, mulai trachea. Posisi trachea tegak lurus enggak dengan tulang klavikula. Pasien Mas Agus ini tampak tegak lurus ya. Kemudian sambil diamati bentuk dadanya. Bentuk dada ini kita perhatikan, kita bandingkan rasio diameter antero-posterior. Terus dibandingkan dengan diameter transversal. Nah, alhamdulillah Mas Agus posisinya ini kalau kita bandingkan diameter antero-posterior dan transversal 1:2 ya. Masih dalam batas normal. Kemudian juga selain dari bentuk dada, ada tidaknya penggunaan otot pernapasan tambahan. Otot pernapasan tambahan akan nampak terjadi kontraksi apabila ada retraksi di supraklavikula, suprasternal, dan di intercostalis ya. Nah, di sini tidak tampak adanya retraksi atau penarikan ke arah dalam ya. Di supraklavikula juga tidak ada, di interkostal juga tidak ada. Berarti tidak ada retraksi atau tidak ada penggunaan otot pernafasan tambahan. Tadi sudah kita lihat mulai dari pola pernafasannya, pola pernafasan hidung, kemudian dari posisi dada, trachea juga tegak lurus, rasio dada antero-posterior 1:2 dan tidak ada penggunaan otot pernafasan tambahan. Terus yang masih yaitu kita lihat apa? Ada tidaknya atau warna kulit. Warna kulit sekitar dada sama dengan sekitarnya. Dan di sini warna dada kuning bersih, tidak ada jaundice, tidak ada kekuning-kuningan, tidak ada cyanosis, dan tidak ada juga sikatrik ya atau bekas luka parut. Nah, kita ngomong ya, udah, terima kasih. Kemudian kita amati bagian belakang. Inspeksi pada bagian dada belakang ya. Nah, bisa kita buka, boleh dilepas ya Mas. Nah, ya. Atau dingin ya nanti dingin. Nah, biar nggak dingin. Nah, kemudian kita amati pada bagian belakang, tadi bentuknya sudah. Kemudian di sini kita amati warna kulit. Warna kulit di sini ada tampak kehitam merah, hitam. Mas, ini kemarin kena apa? Habis bekam. Oh, habis dibekam. Berapa? Sejak kapan dibekam? Kapan? Dari sekarang? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Sakit, masih sakit nggak ini? Enggak, benar. Oke, jadi ini langsung kita lanjutkan dengan palpasi ya, nggak apa-apa. Oh, ini nggak sakit ya? Enggak. Oke, ini pada bagian kulit. Ini dulu ada bekas luka apa ya Mas? Mungkin dulu pernah kena cacar atau apa? Enggak, itu tanda lahir, Bu. Oh, tanda lahir. Oke, tidak ada masalah. Di sini tidak ada bekas luka ya, tidak ada sikatrik. Oke, tidak ada jas yang lain. Oke, berarti ini tidak ada keluhan ya. Yang habis dilakukan bekam juga nggak ada keluhan. Enggak. Oke, nah,
Kita lanjutkan. Teknik yang kedua, teknik palpasi. Kalau tadi teknik inspeksi, teknik palpasi. Untuk teknik palpasi yang akan kita lakukan, ini bisa bagian depan maupun bagian belakang. Untuk bagian depan kita tanyakan terlebih dahulu ya, bagian belakang maupun depan pada saat dipalpasi kita tanyakan dulu, apakah ada rasa nyeri di daerah dada. Mas, di daerah dada depan maupun belakang adakah rasa nyeri? Enggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti kita bisa langsung melakukan palpasi. Permisi, Mas bisa noleh ke kiri? Bisa. Noleh kepalanya aja ya gitu. Pertama kita lakukan pemeriksaan karena di sini ini posisi seperti nggak enak, pasien boleh kakinya ongkang-ongkang Mas. Pada saat pemeriksaan palpasi jangan lupa tangan dihangatkan terlebih dahulu. Karena kalau tangan kita dingin nanti akan menstimulasi pasien bisa deg-degan dan sebagainya sehingga akan menimbulkan data yang bias. Terus kita lanjutkan, kalau tidak ada keluhan nyeri atau dalam rangka untuk mengidentifikasi kalau di daerah dada nanti bisa dilakukan palpasi ringan ya. Ada keluhan Mas? Nah, pada saat melakukan palpasi begini tolong diperhatikan jangan minggir-minggir. Jadi harus ada rasa nyeri Mas? Ya, oke. Kalau nggak ada, kita lanjutkan nanti bagian belakang nanti. Kemudian kita lanjutkan di sini untuk identifikasi apakah pergerakan udara dari luar ke paru-paru dan dari paru-paru ada hambatan atau enggak. Mau kita lakukan pemeriksaan dengan tactile fremitus, yaitu pasien disuruh mengatakan 77. Yuk, yuk. Anda agak geseran aja, nanti kena saya. Yuk, bilang 77. 77. 77. Lanjut. 77. Nah, ini kita rasakan seluruh permukaan paru untuk mengidentifikasi apakah suara atau udara yang bergerak bisa dihantarkan secara merata atau tidak. Dalam keadaan normal itu akan terasa sama di seluruh lapang paru. Berbeda kalau misalnya pada kasus pneumotorak atau ada kasus efusi pleura, maka kalau pneumotorak maka akan lebih tinggi. Terus selain itu juga bisa dengan cara ini untuk pemeriksaan tactile fremitus dibandingkan di interkostal dengan, ayo Mas masih katakan 77. 77. Nah, dibandingkan kiri kanan, yuk. 77. Nah, interkostal berikutnya. 77. Nah, 77. 77. 77. 77. 77. 77. Sama ya, itu kalau dalam keadaan normal itu sama yang dirasakan. Itu tadi pemeriksaan tactile fremitus. Kemudian akan dilakukan palpasi pemeriksaan respiratory excursion. Ini dalam rangka untuk menentukan apakah ekspansi dada kedua paru optimal atau tidak. Dalam keadaan normal optimal. Yuk, Mas sekarang tarik nafas, keluarkan. Kita amati ya perkembangan. Nah, akan bergerak searah sama, mengembang. Yuk lagi. Nah, keluarkan. Ya, lagi. Nah, geraknya sama ya. Nah, dah lanjut bagian belakang. Tapi supaya pasiennya nggak banyak gerak diputar ke sana kemari, kita lanjutkan perkusi ya. Sekarang perkusi merupakan teknik ketiga pada saat pemeriksaan dada untuk mengidentifikasi isi organ. Dalam keadaan normal, paru-paru itu kan berisi udara, maka pada saat perkusi akan didapatkan suara sonor atau resonan. Mari kita perkusi mulai dari interkostal 1 sampai interkostal ke 5. Kalau kanan interkostal 1 sampai 2. Bawahnya nanti sudah ada jantung, baru mid clavicularis ke arah lateral, baru dapatkan suara sonor ya atau resonan. Ingat anatomi paru-paru. Yuk kita perkusi. Ini perkusi. Nah, bisa kiri kanan ya. Nah. Untuk supaya nggak bingung, kadang-kadang bingung. Nah, karena yang boleh, begini. Jadi harus Nah, ini yang tak, kena. Masih sama resonan. Masih sama.
masih sama, ada beda. Jadi 1, 2, 3, 4 ya, 5. Nah ini udah di sini ada hipar. Nah, terus yang kiri resonan, masih sama resonan. Nah udah beda ya, agak ya. Nah karena di situ sudah perubahan dikit. Nah udah. Nah sekarang ini udah beda toh. Memang kalau posisi duduk itu agak sulit, pasien boleh posisi berbaring, akan lebih enak kalau untuk belajar ya. Boleh Mas, saya ubah posisinya berbaring yuk, biar memberikan gambaran yang enak, terdengar jelas ya. Ya, menoleh ke sana, ya, ini ya. 2, 3, 4, 5. Udah beda ya. 1 masih sama resonan, 2 masih resonan. Nah ini peralihan, jadi tapi akan lebih sini. Nah gitu ya, ini udah peralihan resonan kedal karena di situ ada jantung. Nah sini juga ini masih dal. Nah sini udah beda ya. Nah ini dal, di sini udah resonan. Gitu. Terus kita lanjutkan tadi perkusi, kita lanjutkan auskultasi. Nah di sini pada saat auskultasi kita akan mendengarkan beberapa suara yang keluar dan masuk atau yang masuk dan keluar. Pada saat belajar kita bisa membandingkan suara yang masuk dan keluar lewat mulai dari trachea, bronchial, bronkofesikuler, kemudian vesikuler. Jadi kalau suara trachea itu suara yang dihasilkan udara yang atau gas yang masuk dan keluar melalui trachea. Kalau bronchial berarti gas yang masuk dan keluar melalui bronkus. Kalau vesikuler itu yang masuk dan keluar ke alveoli. Namun lazimnya yang ditulis kalau dalam keadaan normal yang ditulis hanya suara vesikuler ya. Jangan lupa pada saat mau melakukan auskultasi dihangatkan dulu bagian diafragma stetoskop. Kemudian pasien dianjurkan bernapas. Yuk, tarik nafas, keluarkan ya Mas ya. Pada saat kita menganjurkan pasien bernapas dan keluarkan, bernapas menggunakan hidung, keluarkan menggunakan bibir, kita dengarkan di sini, kita perhatikan suara keras tidaknya, tinggi rendahnya nada. Di trachea ini akan dapatkan suara tracheal, suaranya nadanya tinggi, terus agak kasar ya. Nanti apabila kita bandingkan di bronkus, nah ini yang masuk sudah. Ayo Mas, tarik nafas, keluarkan. Ini akan lebih halus apabila kita bandingkan di suara tracheal. Kemudian kita di interkosta kedua. Ya, yuk tarik nafas, keluarkan. Nah, ini suara bronkofesikuler. Yuk tarik nafas, keluarkan. Nah, untuk mendapatkan suara vesikuler yang bagus bisa kita di daerah lapang paru. Kalau kanan bisa di seluruh ininya. Yuk tarik nafas Mas. Ini suara vesikuler. Ini suara inspirasi akan lebih terdengar dan fasenya lebih panjang, yaitu 3:1 apabila kita bandingkan dengan suara ekspirasi ya, pada saat fase ekspirasi. Halus ini dalam keadaan normal terdengar suara vesikuler. Kalau di dada kiri kita mulai dari mid clavicularis ke arah lateral. Yuk.
Suaranya suara vesikuler bersih ya. Nah, Mas, sekarang duduk coba yang bagian belakang yuk. Nah, membelakangi saya ya, madep ke sana. Ya. Kita seperti tadi pada saat palpasi semua dipalpasi ya bagian punggung. Mas, nanti kalau ada rasa sakit bilang ya. Ya. Nah, dan ini juga selain untuk identifikasi ada rasa nyeri juga dalam rangka untuk identifikasi kemungkinan adanya massa atau adanya kelainan pada daerah punggung. Pada saat dipalpasi tidak teraba adanya massa. Andai kata ada massa, silakan diidentifikasi massanya letaknya di mana, ukurannya, konsistensinya, mobilisasinya bisa mobil atau tidak ya, seperti itu. Terus kita lanjutkan tadi pemeriksaan respiratory exertion untuk mengetahui ekspansi dada. Yuk. Nah, tarik nafas Mas. Keluarkan. Nah, tarik nafas, keluarkan. Kita observasi. Pada saat inspirasi akan mengembang sama, ya, sama. Pada saat ekspirasi gerakannya kembali semula sama, simetris ya. Nah, ini. Nah, sama. Ini menunjukkan bahwa pergerakan udara sama antara kiri kanan sehingga paru-paru bisa mengembang sama. Tapi pada pasien dengan ada kelainan bisa beda. Yuk Mas, sekarang katakan 77. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Ya. 77. Oke, semua getaran dirasakan sama ya. Nah, kemudian kita lanjutkan perkusi. Untuk saat perkusi sama agak ke sini Mas, lurus menghadap lah. Saya. Nah, ini juga di interkostal. Memang kalau di sini suaranya masih sama. Sama toh? Ya, ini karena ini tulang skapula. Makanya ini harus, kalau ini namanya mid apa ini? Lumbalis. Kalau ini paraskapularis. Kalau di sini mid skapularis. Kalau di sini axillaris anterior, axillaris posterior. Kalau tengah mid axillaris. Itu saya tadi lupa beberapa garis yang bisa kita gunakan pada saat pemeriksaan dada ya. Kemudian kita lanjutkan auskultasi. Jangan lupa dihangatkan. Mas, tarik nafas yuk. Yuk, keluarkan. Di sini nggak begitu terdengar, yang bagus di sini ya. Yang lebih bagus ini. Ya. Yuk, lagi. Sama ya. Ya, terdengar suara vesikuler. Dan demikian untuk pemeriksaan fisik dada paru. Mas, silahkan bajunya dipakai lagi. Ini tadi berdasarkan hasil pemeriksaan. Sudah seperti yang saya jelaskan di depan ya, memang di sini tidak ada kelainan dari parunya. Tadi Mas Agus merasakan sesek, selama ini barangkali habis istirahat lama atau lama nggak berolahraga atau selama ini jarang melakukan aktivitas, tiba-tiba naik tangga, jadi terjadi peningkatan kebutuhan yang dimana sebelumnya tidak ada latihan terlebih dahulu. Atau ada keluhan yang lain belum? Ya. Biasanya rajin olahraga? Jarang. Oh ya, nanti untuk itu, untuk menguatkan bisa
sepedaan, statis dan sebagainya gitu ya. Jadi tadi dengan pernapasan agak sedikit menggeh-menggeh dari 24 tadi, bisa nanti istirahat sebentar, kita cek lagi. Karena kalau melihat dari hasil pemeriksaan di sini tidak ditemukan adanya kelainan dari suara napasnya juga bagus. Itu ya. Oh iya, saya lihat dulu, jangan-jangan HB-nya. Oh iya, jangan nggak apa-apa. Atau mungkin kurang tidur. Tuh, ada yang mau ditanyakan? Ya, udah ya. Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sekian. Nanti untuk istirahat dulu. Kalau ada keluhan, nanti boleh memanggil kami. Itu ya. Terima kasih. Selamat siang. Demikian para mahasiswa, saya kira setelah menyaksikan video ini, nanti Anda bisa mencoba sendiri atau bisa berkonsultasi, dan lain waktu bisa kalau ada kesempatan memungkinkan bisa mencoba langsung juga dengan teman-temannya dan juga pada pasien. Sekian, terima kasih.